Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di video ini, yaitu video tentang topik kesehatan mental dalam keluarga, di mana kita akan berfokus dengan tema membangun ketahanan di tengah stres di dalam keluarga. Sebelumnya kita flashback sedikit ya mengenai definisi dan fungsi keluarga. Di mana keluarga itu karena namanya keluarga berarti bentuknya adalah kelompok. Nah, keluarga ini bukan sekedar kumpulan individu saja, melainkan sebuah sistem yang holistik dan juga dinamis. Di mana holistik dan dinamis karena di sana kita melihat setiap anggota keluarga itu bersifat interdependen atau saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian perilaku dari satu anggota keluarga itu pasti mempengaruhi perilaku anggota yang lain, sehingga kita mengenal ini dengan istilah reciprocal causality. Tapi setiap keluarga itu sendiri, mereka biasanya memiliki boundaries atau batasan. Yang batasan inilah yang pada akhirnya mengatur bagaimana interaksi antar sesama anggota keluarga ataupun antara anggota keluarga dengan lingkungan luarnya. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi utama keluarga itu ada 4, yaitu fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, dan juga fungsi perlindungan. Nah, fungsi afektif ini berarti berbentuk pemenuhan kebutuhan emosional, misalnya adanya kasih sayang, adanya dukungan, adanya afirmasi, pujian, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk fungsi sosialisasi, itu berarti bagaimana keluarga itu bisa memberikan penanaman nilai atau kemudian mengenalkan norma dan juga keterampilan sosial pada para anggotanya. Lalu selanjutnya ada fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi ini berarti kategorinya secara finansial ya. Artinya anggota keluarga itu terutama kedua orang tua itu mampu memenuhi kebutuhan material setiap anggota keluarganya. Dan kemudian terakhir adalah fungsi perlindungan, di mana keluarga itu harusnya mampu untuk menyediakan kestabilan, rasa aman, dan kemudian rasa secure, rasa dihargai antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Sehingga mereka tidak merasa sendiri di dalam keluarga tersebut. Nah, ketika salah satu dari keempat fungsi ini terganggu, maka sistem homeostatis dalam keluarga itu juga terganggu. Dan hal inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan gangguan dari kesehatan mental. Nah, sebagaimana layaknya individu, keluarga juga mengalami stres dan krisis dalam kehidupan. Nah, stres dalam keluarga ini kita bagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan stres normatif, yaitu bentuk stres yang kita bisa prediksikan dan ini terkait dengan siklus kehidupan masing-masing dari keluarga tersebut. Misalnya, ketika kelahiran anak pertama itu pasti ada masalah baru sehingga muncul stres yang baru. Saat ketika anak-anak masuk sekolah, nah, mereka masuk ke dalam circle baru, otomatis akan muncul masalah baru. Dan selanjutnya mungkin ketika orang tua pensiun. Nah, ini akan berubah lagi siklus hidupnya sehingga otomatis akan ada penyesuaian baru dan tentu saja akan ada stres yang baru. Lalu kedua disebut dengan stres non-formatif. Nah, kalau stres non-formatif ini berarti stres yang sifatnya insidental atau yang tidak terduga dan sifatnya itu krisis ya, contohnya karena keluarga itu membutuhkan kestabilan ekonomi, tapi kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja, sehingga mungkin ayah tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Ataupun mungkin adanya kecelakaan yang tiba-tiba, yang kemudian mengakibatkan satu anggota keluarga tidak lagi berfungsi secara normal. Nah, ini kemudian akan menjadi masalah juga. Atau adanya bencana alam dan pandemi. Ini kan sesuatu yang tidak bisa kita prediksikan. Tetapi kedua kejadian ini bisa mengubah bagaimana fungsi dalam keluarga itu bekerja. Lalu yang ketiga adalah stres kronis. Nah, kronis ini kan artinya cepat dan terjadi secara terus-menerus ya. Misalnya mengasuh anak dengan disabilitas. Nah, di mana keluarga yang memang memiliki anak disabilitas itu mengalami stresnya sendiri.
Atau mungkin antara ayah dan ibu memiliki konflik pernikahan yang berkepanjangan, tidak pernah terselesaikan, atau secara finansial mereka bermasalah, atau kita masukkan dalam golongan kemiskinan. Nah, Sunarti mengatakan bahwa untuk menghadapi krisis tersebut, maka keluarga itu mesti memiliki ketahanan atau dalam istilah psikologi dikenal dengan family resilience. Family resilience ini berarti bagaimana cara keluarga itu beradaptasi, kemudian bangkit dan bahkan tumbuh dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Sehingga family resilience ini kita nilai dengan kemampuan keluarga tersebut untuk tetap stabil di antara krisis-krisis atau stres yang mereka alami. Nah, family resilience ini bukan tentang tidak adanya masalah ya, karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di dalam setiap siklus kehidupan itu pasti memiliki masalah. Tapi family resilience ini kita melihatnya dari kapasitasnya, daya juangnya, kemampuan dari keluarga itu untuk pulih dari stres ataupun krisis yang mereka hadapi tersebut. Nah, keluarga ini sebenarnya bisa kita nilai dari dua arah ya, yaitu sebagai protective factors untuk kesehatan mental, tapi bisa juga sebagai risk factor untuk kesehatan mental. Sekarang kita bahas dari protective factors-nya sendiri, di mana keluarga itu sebagai sumber dari ketahanan individu. Ini kita bahas dari 4 hal, dari family cohesion atau keterikatan dan komitmen, terus family flexibility atau fleksibilitas dan adaptabilitas, lalu kemudian komunikasi yang efektif dan terbuka, dan terakhir sumber daya dan juga strategi pemecahan masalah. Nah, yang pertama adalah family cohesion atau keterikatan dan juga komitmen. Komitmen ini berarti bagaimana setiap anggota keluarga itu tetap bertahan di dalam ikatan keluarga itu sendiri. Artinya, ikatan emosional ini sangat kuat antar anggota keluarga. Nah, bentuknya seperti apa? Yaitu adanya rasa saling memiliki antara satu sama yang lain. Lalu kemudian rasa kebersamaannya itu sangat tinggi, sehingga apapun yang terjadi, mereka tidak pernah merasa sendiri. Lalu kemudian setiap anggota keluarga itu selalu saling support, memberikan dukungan yang tanpa syarat kepada setiap anggota keluarganya. Nah, keluarga yang memiliki cohesion yang tinggi ini, mereka itu bisa berfungsi sebagai buffer. Buffer ini berarti sesuatu atau orang-orang yang siap sedia menahan dampak negatif terhadap stres tersebut. Karena jika setiap anggota keluarga ini berperan sebagai buffer tadi, maka ketika satu anggota itu jatuh memiliki masalah, maka dia langsung di backup dengan anggota yang lain yang menjadi jaring pengamannya. Jadi mereka tidak membiarkan salah satu anggota keluarga itu terpuruk dengan sendirinya. Yang kedua, yaitu adanya flexibility atau family flexibility ya. Di sini kita menyebutnya dengan istilah fleksibilitas dan juga adaptabilitas. Di mana dalam hal ini kita melihat bagaimana keluarga itu mampu untuk mungkin mengubah struktur perannya atau kemudian mengubah aturan dalam keluarga atau bagaimana kita melihat pola kekuasaan dalam menanggapi stresor tersebut. Nah, ini manifestasinya misalnya setiap anggota keluarga itu mau untuk bernegosiasi jika terjadi permasalahan. Mereka ketika mengalami permasalahan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Atau kemungkinan ketika terjadi permasalahan, salah satu anggota keluarga langsung take a lead for the conflict. Misalnya, ketika suami itu terkena PHK, maka kemudian istrilah yang beralih peran menjadi pencari nafkah. Nah, lalu kemudian cara yang lainnya adalah mereka ketika mengalami masalah, mungkin mereka bisa mengambil me time, tapi meninggalkan cara-cara lama yang tidak lagi efektif. Jadi kalau dirasa memang struktur baru, struktur lama, aturan lama itu tidak bisa untuk fleksibel menghadapi tantangan yang baru, mereka akhirnya berubah di dalam keluarga tersebut. Nah, keluarga yang fleksibel ini biasanya mereka cenderung tidak kaku ya, sehingga jika diibaratkan ini adalah tanaman, mereka seperti bambu yang melengkung ketika diterpa angin, tetapi mereka tidak menjadi patah. Lalu selanjutnya,
Protective factors dari family itu adalah komunikasi yang efektif dan terbuka, di mana komunikasi itu sendiri berbentuk pertukaran pikiran dan perasaan yang disampaikan secara jujur, jelas, dan saling menghormati antar satu keluarga dengan yang lainnya. Nah, bentuknya ini adalah setiap keluarga itu mampu mendengarkan secara aktif bagaimana anggota keluarga lain menyampaikan perasaannya. Lalu kemudian dia menyampaikan perasaannya dengan I message, artinya dia langsung to the point, tidak menyalahkan dan berbicara memang secara jujur dan genuine sesuai dengan apa yang dirinya alami, dan kemudian komunikasi ini bisa membantu setiap anggota keluarga untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif. Sehingga keluarga yang memiliki pola komunikasi seperti ini, biasanya mereka akan mencegah bertumpuknya rasa sakit atau stresor, ataupun bisa terhindar dari adanya kesalahpahaman. Lalu yang keempat, protective factors dari family ini adalah sumber daya dan juga strategi pemecahan masalah. Di mana sumber daya ini berarti bagaimana keluarga itu mampu untuk mengakses dan memanfaatkan sumber dayanya. Misalnya secara internal sumber daya itu berupa spiritual, terus juga agama, kepercayaan, ataupun mungkin secara eksternal berarti dukungan sosial extended family seperti nenek, kakek, paman, bibi, ataupun mungkin dukungan dari teman dan lembaga yang menaungi mereka. Nah, jadi ketika ada masalah, mereka bisa menyelesaikan masalah itu secara sistematis. Nah, dampaknya keluarga yang seperti ini, mereka biasanya lebih tangguh dalam menghadapi masalah. Karena mereka menganggap itu sebagai tantangan yang bisa diatasi bersama, bukan sebagai ancaman yang bisa melumpuhkan. Itu tadi adalah protective factors-nya. Sekarang kita akan membahas mengenai risk factors atau sumber kerentanan di dalam keluarga itu sendiri. Itu ada 4, yaitu komunikasi disfungsional, kekakuan atau rigiditas dalam struktur keluarga, isolasi sosial, serta beban akumulatif atau the pile-up effect. Yang pertama adalah komunikasi disfungsional. Ini komunikasi yang berlawanan dengan komunikasi efektif, di mana manifestasinya setiap anggota keluarga itu ketika berinteraksi, mereka selalu menyampaikan kritik yang menghujat, kemudian kontem atau sikapnya itu selalu merendahkan. Atau ketika ada yang diberikan masukan atau saran, sifatnya cenderung defensif atau melawan ya, lalu kemudian selalu menghindar atau stonewalling. Nah, ini dikenal dengan Four Horsemen oleh Gottman yang mengatakan bahwa jika komunikasi ini dilakukan secara terus-menerus, maka setiap anggota keluarga itu ketika mereka saling berkomunikasi, itu tidak akan pernah mendapatkan solusi yang sesuai, tetapi percakapan atau musyawarah yang mereka lakukan itu justru membuat mereka mengarah menjadi medan perang. Dan ini justru meningkatkan stres dan menurunkan keintiman atau keakraban dalam keluarga. Lalu kemudian ada rigiditas dalam struktur keluarga. Artinya, ketika terjadi perubahan, apakah itu terhadap siklus hidup dan lain sebagainya, keluarga ini aturan dan perannya itu tetap absolut dan tidak dapat diubah. Dan cenderung orang tua yang berada di dalam keluarga ini, mereka bersikap otoriter dan tidak mau mendengarkan apa yang anak-anaknya inginkan. Nah, dampaknya keluarga tentu saja tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, kemudian mereka leading to fracture under pressure. Mereka menyelesaikan sesuatu selalu didasarkan atas stres dan tekanan, sehingga inilah yang mengakibatkan konflik menjadi semakin membesar. Lalu selanjutnya ada isolasi sosial, di mana keluarga yang seperti ini cenderung tertutup. Mereka tidak memiliki relasi sosial yang besar, sehingga ketika mereka mengalami masalah, dampaknya stres yang mereka alami itu ditanggung sendiri, tanpa ada pihak luar yang mungkin dapat menjadi penasehat atau penopang dalam permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya adalah the pile-up effect atau beban akumulatif. Misalnya, keluarga itu kemudian mereka mengalami stresor yang bertubi-tubi tanpa ada waktu pulih. Lalu ketika, contohnya ya, ketika ada yang sakit, lalu langsung disusul dengan munculnya PHK, lalu kemudian adanya konflik dengan mertua ataupun extended family lain, sehingga hal ini mengakibatkan masalah oleh anggota keluarga tersebut.
Nah, ketika beban akumulatif ini semakin bertambah banyak, tentu saja kapasitas adaptasi dari keluarga itu terlampaui, sehingga krisis yang ada itu bukannya menjadi kecil, tetapi malah semakin besar dan mengganggu kesehatan mental satu atau beberapa anggota keluarga. Lalu kemudian apa dampaknya pada kesehatan mental keluarga? Nah, ini kita lihat dari perspektif individu, relasi, dan juga perspektif sistem. Di dalam individu, ketika anak-anak mengalami konflik, mereka dapat memanifestasikan gejala internalizing seperti adanya sikap menarik diri atau isolasi, kemudian kemungkinan munculnya cemas atau depresi, atau externalizing seperti adanya perilaku agresif dan juga kenakalan. Nah, anak-anak yang mungkin mengalami gangguan kecemasan dan mood, nah mereka biasanya berakar dari lingkungan yang tidak secure, tidak aman, dan tidak predictable, tidak bisa diprediksikan. Sedangkan pada orang tua, gejala ini itu bisa berisiko tinggi mengalami burnout. Burnout ini adalah stres yang berkepanjangan di dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan mereka itu tidak bisa mereka selesaikan dengan baik. Dalam tingkat lanjutnya, burnout itu akan mengarah kepada depresi. Yang jelas, depresi ini ketika tidak ditangani dengan baik, tentunya akan menimbulkan gejala-gejala lain kan, minimal memunculkan gangguan kecemasan umum, ataupun mungkin gangguan yang bentuknya somatoform, seperti keluhan fisik yang terus-menerus, tetapi secara medis itu tidak ada penyebabnya. Nah, dampaknya secara tingkat relasional juga ada. Artinya ketika konflik ini tidak terselesaikan dengan baik, pola komunikasi dalam keluarga itu menjadi negatif. Setiap anggota keluarga mulai menyalahkan diri sendiri dan mulai membela dirinya sendiri. Kemudian mereka menjadi tidak akrab dan saling menjauh, sehingga kemudian muncul tahap kedua, yaitu emotional distancing, menarik diri secara emosional. Mereka itu hidup bersama, tetapi secara emosional mereka terpisah. Tidak ada lagi rasa saling menyayangi, tidak ada lagi rasa saling mendukung antara anggota keluarga. Lalu kemudian muncul pergeseran triangulasi atau mungkin konflik antara dua orang, misalnya konflik antara suami dan istri yang kemudian melibatkan pihak ketiga. Nah, dalam hal ini adalah anak ya. Jadi, anak selalu menjadi penengah atau mungkin menjadi pelampiasan antar kedua orang tuanya. Dan anak yang berada dalam kondisi ini pastinya gangguan kesehatan mentalnya itu akan ada ya, karena mereka akan selalu merasa bersalah, merasa dirinya tidak berguna, karena dirinya lah yang menyebabkan pertengkaran kedua orang tuanya. Nah, dampak dari konflik keluarga ini secara sistemik itu berarti ada dua ya, ada transmisi intergenerasional ataupun melemahnya fungsi keluarga secara keseluruhan. Kalau di fase transmisi ini, berarti pola asuh dan cara mengelola stres yang disfungsional itu pastinya dapat diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, anak ini nanti ketika menjadi orang tua, mereka secara otomatis akan melakukan pengasuhan yang sama yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga menciptakan siklus masalah yang berulang. Anak yang mendapatkan gangguan kesehatan mental karena kerentanan keluarga juga akan menurunkan hal tersebut kepada anaknya karena pola asuhnya yang cenderung mirip atau sama. Lalu kemudian melemahnya fungsi keluarga secara keseluruhan, karena fungsi keluarga itu tidak berjalan dengan seimbang dan keluarga gagal menjadi sumber dukungan. Nah, justru keluarga ini akan menjadi sumber utama bagi penderitaan anggota keluarganya. Nah, lalu bagaimana hubungan timbal balik antara keluarga dan stres? Menurut Sunarti tahun 2018, keluarga itu bisa menjadi sumber dukungan, tapi di sisi lain keluarga juga bisa menjadi sumber stres. Kalau keluarga sebagai sumber dukungan, berarti kita bisa lihat bahwa keluarga itu secara mental berfungsi sebagai buffer tadi atau penahan dampak stres dari luar. Misalnya stres dari pekerjaan, dari sekolah, dari lingkungan, itu bisa hilang ketika mereka berkumpul. Karena mereka tahu ketika bersama keluarga, stres itu pelan-pelan akan bisa dikendalikan. Lalu kemudian dukungan emosional, bentuknya adalah perhatian, kasih sayang, ataupun mungkin berbentuk instrumen seperti bantuan tenaga dan materi, serta informasional seperti bentuknya nasihat, saran, kritikan yang diberikan dari anggota keluarga, itu juga bisa untuk menurunkan tingkat stres seseorang.
Dan yang terakhir adalah komunikasi yang terbuka dan hangat. Dan ini pasti membuat setiap anggota merasa didengar dan juga dihargai. Lalu bentuk keluarga sebagai sumber stres itu yang pertama munculnya konflik antar anggota keluarga, seperti konflik antar orang tua dan anak, ataupun konflik antar suami dan istri, atau bahkan konflik antar sesama saudara. Dan ini sumbernya adalah stres internal yang utama, yaitu stres yang terjadi di dalam keluarga itu sendiri. Yang kedua, adanya tuntutan peran ganda. Misalnya, ibu yang bekerja, tapi anak juga dituntut untuk berprestasi. Sehingga ini menimbulkan beban berlebihan dan menjadi konflik baru di dalam keluarga. Atau keluarga sebagai sumber stres, yaitu munculnya peristiwa hidup yang besar, seperti kelahiran anak, kehilangan pekerjaan, sakit yang terus-menerus, atau mungkin kehilangan anggota keluarga, ini pastinya akan menciptakan tekanan yang besar bagi sistem keluarga, sehingga sistem keluarga itu secara otomatis akan berubah. Dan yang terakhir menurut Sunarti yaitu ketidakmampuan keluarga dalam mengelola stresor ini juga mungkin melemahkan ketahanan keluarga karena berdampak langsung pada kesehatan mental setiap anggotanya. Nah, dampak stres sendiri pada kesehatan mental keluarga berarti secara individual mungkin mereka akan merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, terutama mengenai masa depan, keuangan, ataupun keselamatan dari keluarganya. Terus juga bisa muncul iritabilitas dan emosi yang tidak stabil, bentuknya seperti mudah marah yang kemudian memicu pertengkaran. Atau adanya komunikasi yang polanya negatif. Mereka saling berteriak satu sama lain, saling menyalahkan, kemudian adanya stonewalling atau diam-diaman, ataupun mungkin juga muncul gangguan fisik seperti sakit kepala terus-menerus, sulit tidur, tekanan darah yang tinggi dan rendah, dan yang terakhir bentuknya adalah penarikan diri. Di mana anggota keluarga itu tinggal bersama, tapi mereka saling terpisah, tidak ada komunikasi, cenderung sibuk dengan dirinya sendiri tanpa adanya interaksi antar anggota keluarga. Nah, oleh karena itu, jika kita sebagai profesional yang berkaitan dengan family resilience ini sendiri, pertama yang bisa kita lakukan adalah pendekatan preventif. Nah, mungkin bisa memberikan psikoedukasi berupa program parenting ataupun mungkin kepada keluarga yang baru ya, kita bisa memberikan keterampilan membangun ketahanan keluarga seperti komunikasi, resolusi konflik, dan juga manajemen stres. Lalu kita bisa melakukan intervensi seperti terapi keluarga. Tapi terapi keluarga di sini fokusnya untuk memperkuat faktor protektif. Tidak fokus kepada mengobati gejala individu, tapi kita memperbaiki sistem. Lalu kemudian memperbaiki komunikasi yang mungkin komunikasinya negatif menjadi lebih efektif. Jadi kita tidak fokus dalam mengobati satu pasien saja atau hanya salah satu anggota keluarga. Dan yang terakhir adanya kebijakan berbasis bukti, yaitu mungkin pemerintah dan lembaga sosial itu perlu mendesain kebijakan yang mendukung keluarga, seperti kebijakan ramah keluarga, akses terhadap konseling keluarga yang terjangkau, dan juga program dukungan sosial bagi keluarga yang mungkin mengalami kerentanan. Baik, sekian saja materi kita pada video ini. Silakan disimak baik-baik dan mudah-mudahan Ananda semua mendapatkan informasi dari video ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.